Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel DM News. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman dan kita percaya bahwa kita terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana kesaksian seorang murtadin yang begitu luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk datang dan percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamatnya. Dan bagaimana kesaksian murtadin ini sehingga dia boleh percaya kepada Kristus. Mari kita sama-sama saksikan video ini. Saya berharap teman-teman bisa nonton sampai selesai sehingga teman-teman juga boleh mendapatkan berkat poin inti dari kesaksian murtadin ini. Mari kita nonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya merasa seperti bertanya-tanya, kok ujian saya bertubi-tubi? Ketika teman-teman seusia saya sedang asik belajar, kuliah, atau bekerja, bisa lebih konsentrasi. Tapi saya justru rawat ibu saya yang sakit. Ketika kondisi ibu saya sakitnya semakin memburuk, ibu saya meninggal di bulan Agustus 2015. Merasa hidup saya hampa. Saya nggak merasa tidak ada tujuan gitu kan. Rasanya kayak beda aja dari ketika ada ibu, meskipun rasanya waktu itu saya nggak punya tujuan juga, karena saya hanya fokus untuk mengurus ibu, tidak ada tujuan dalam artian untuk melanjutkan kuliah ataupun mencari kerja. Pada saat saya kehilangan orang tua, itu saya hanya berdua dengan kakak saya. Nah, pada saat kakak saya menikah, kebetulan kakak saya menikah dengan Muslim, namun keluarganya Kristen. Nah, saya pada saat itu tinggal dengan mertua kakak saya yang notabene keyakinannya Kristen. Pada saat itu kenapa saya tinggal dengan mertua kakak saya, karena pada saat keponakan saya usia 5 bulan dan kakak saya baru menikah 1,5 tahun, kakak saya kehilangan suaminya. Jadi mereka memutuskan untuk kami tinggal bersama di rumah mertua kakak saya. Dan saya melihat contoh kasih Yesus Kristus itu pada saat tinggal bersama mereka. Cara mereka berperilaku, mengasihi sesama, itu saya melihat secara langsung, tanpa ada paksaan. Pada akhirnya kenapa saya dibaptis di Agustus 2021, itu karena saya merasa semakin yakin, diberikan kesaksian langsung melalui perilaku mereka. Anggaplah saya bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi mereka mengasihi saya seperti seorang anak sendiri. Padahal kalau mungkin pada saat itu mereka mau, itu mereka tidak perlu harus repot-repot lah istilahnya, memikirkan kondisi saya atau kondisi kakak saya. Bahkan keluarga saya sendiri pun yang notabene kandung, tidak ada yang menanyakan kondisi saya
sedetail dan seintens keluarga kakek ipar saya gitu kan. Ya, saya sampai saat ini masih masih apa ya, masih nggak nyangka eh, melalui melalui orang-orang percaya saya bisa pada akhirnya meyakini bahwa ajaran Tuhan itu yang baik untuk saya. Itu pun saya tidak dalam waktu setahun 2 tahun melewati banyak hal untuk pada akhirnya saya meyakini Yesus sebagai juru selamat saya. Melainkan 2013 sampai saat ini berarti terhitung 9 tahun baru saya memutuskan untuk dibaptis seperti itu. Bukan sedang mengkhianati Tuhan saya, tapi selama ini saya mencari apa yang saya rasa hilang, yaitu kasih dari Tuhan. Dan baru kemarin saya melakukan peneguhan iman di gereja saya. Terus saya kebetulan dapat firman yang sangat pas dan saya rasa menjadi bekal untuk hidup saya ke depannya. Di itu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ketika saya mendengar firman ini, saya rasa ujian yang selama ini saya tanggung, yang selama ini ada itu hanya Tuhan gitu. Dan saya juga terima kasih kepada teman saya yang pada saat itu ada untuk saya, mengingatkan saya untuk percaya bahwa saya nggak sendirian. Pada saat saya merawat ibu saya nggak sendirian, saya bersama Tuhan. Dan pada saat saya kehilangan ibu dan keluarga yang saya sayang, saya percaya bahwa Tuhan yang ada pada saat itu. Oke, baik teman-teman, demikian kesaksian seorang murtadin yang baru saja kita saksikan bersama. Kiranya melalui kesaksian ini, teman-teman mendapatkan berkat, dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita terus menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kita memperlihatkan bahwa ada kasih Kristus dalam diri kita, sehingga daripadanya kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita untuk kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.